Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back to my YouTube channel Astranto Jakarta Bima ANF. Sugeng sonten dulur-dulur, selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Mohon maaf Bima ANF tidak bisa membuat vlog hari ini karena hari ini adalah hari Senin. Waktunya kita bagi yang umat muslim mayoritas pasti melakukan puasa sunnah ya. Jadi daripada nanti motel ya kan. Jadi kita bikin segmen sharing lagi bersama Bima ANF ya. Kali ini pembahasan kita sebenarnya request dari kebanyakan dulur-dulur kita juga sih. Mas Bim tolong bahas tentang komunitas-komunitas dalam organisasi atau perguruan. Sebelum kita beranjak ke pembahasan dulur-dulur, saya ingin sedikit cerita. Dulu saya pernah membuat konten tentang komunitas. Itu ada oknum yang tidak bertanggung jawab, itu memotong video saya. Lalu disebarlah tuh di grup WA, PSHT, PN ya kan, yang pada saat itu sedang lagi anget-angetnya. Jadi dipotong pas bagian Rembol 76. Jadi seakan-akan saya walaupun warga PSHT tapi di situ terlalu memuji atau mengunggul-unggulkan komunitas dari Rembol ini. Yang padahal apabila kita menonton videonya dari awal hingga akhir, itu saya membahas tentang 4 komunitas yang berasal dari 4 organisasi atau perguruan pencaksilat terbesar yang ada di Indonesia. Namun di situ juga ada dari dulur PSLTM, mungkin dari oknumnya yang tidak bertanggung jawab, meng-share video saya ini dengan caption atau penjelasan bahwa ini maksudnya gimana ini? Padahal PSLTM tidak ada komunitas, tapi kenapa kok di sini dijelaskan komunitas yang berasal dari PSLTM? Yang padahal apabila menonton videonya secara full, itu saya menyebutkan bahwa sebelum komunitas ini dihapus atau dilarang oleh pusat PSWTM. Nah, itu apabila dulur-dulur menerima informasi itu kalau bisa kita cari dulu sumbernya dulu. Karena sebenarnya di grup-grup tuh banyak sekali bocil-bocil ya kan. Bocil-bocil yang masalah sedikit di-share di grup supaya situasinya memanas dan ada acara atau ada omongan yang digunakan untuk pembahasan dalam grup tersebut. Sudah apal itu. Jadi berbijaklah dalam bersosial media, apalagi berkaitan dengan organisasi atau perguruan pencaksilat yang ada di Indonesia ini yang masanya terkenal sangat luar biasa banyaknya. PSWTM, IKSPI, Pagarnusa atau PSHT sendiri ya kan. Jadi buat dulur-dulurku, monggo kita semua sudah di era yang berbeda ya kan, di zaman modern. Jangan sampai kita pemikirannya sempit, wawasan kita sempit. Kita harus bisa menyimpulkan atau menyikapi suatu permasalahan dengan bijak. Oke dulur-dulur, kembali ke topik pembicaraan. Jadi kali ini gimana ingin membahas tentang komunitas. Jadi kali ini bukan tentang komunitas itu berasal dari perguruan atau organisasi apa gitu, enggak ya. Bukan sekedar itu. Tapi komunitas menurut sudut pandang dari kalian ini seperti apa sih, bro? Karena sebenarnya permasalahan dalam komunitas itu bukanlah suatu hal permasalahan yang harus dibawa ke organisasi. Karena tidak ada satupun organisasi atau perguruan yang membuat komunitas atau mengesahkan suatu komunitas. Misalnya PSHT mengesahkan komunitas terjal dan sebagainya, itu tidak ada. Apabila dulur-dulur main langsung ke pusat PSHT menanyakan langsung, pasti jawabannya sama seperti saya. Tidak ada komunitas yang disahkan oleh PSHT. Kalau untuk komunitas yang merasa dirinya disahkan oleh PSHT ya saya tidak tahu ya. Yayasan dari PSHT atau apapun yang itu berdasarkan nama PSHT itu saya tidak percaya, karena dan PSHT itu ya PSHT, tidak ada yang namanya komunitas tuh. Saya bicara seperti ini bukan berarti saya tidak ikut komunitas, tapi yang saya tahu komunitas itu hanyalah wadah sebagai sambung silaturahmi kita sebagai sesama perantau.
Begitu juga dengan komunitas yang ada di lain organisasi PSHT, misalnya seperti Gasa, ya kan, Pasker Liar dan sebagainya, ya kan. Kalau di Pagarnusa ada Rembol, ya kan, ada Ligas dan sebagainya. Itu hanyalah komunitas yang dibuat oleh saudara kalian sendiri, seperti Terjal, Soreng, terus Pangster dan sebagainya. Itu komunitas yang dibuat oleh saudara saya sendiri sama warga PSHT, bukan dibentuk oleh PSHT langsung, dulur-dulur. Jadi buat dulur-dulurku, jangan gimana ya, pemikiran kita itu wah ini kelakuan anak Terjal, misalnya ada yang bermasalah, ya kan, wah ini kelakuan anak Terjal nih, ini pasti ulah anak Terjal nih. Nah, dipukul rata, semua warga PSHT dianggap bersalah, ya kan. Itu sebenarnya bukan hal yang harus kita lakukan, karena kita harus bijak menyikapi suatu permasalahan itu. Oh, ini pelakunya si A, ya kan, ya kita usut si A ini, kita cari si A ini. Jangan sampai memukul rata atau mensamaratakan bahwa semua yang tergabung dalam organisasi ini, mentang-mentang satu organisasi, mentang-mentang komunitas ini selalu membawa nama organisasi ini, kita memukul rata bahwa organisasi atau perguruan ini bersalah. Begitu juga dengan kejadian kemarin mungkin yang penghancuran tubuh di Seragen itu kan ya, yang kita jelas-jelas di situ berkibar bendera komunitas juga, tapi kita memukul rata bahwa pelakunya ini adalah warga IKS dan sebagainya. Itu sebenarnya menurut saya pemikiran yang terlalu sempit, karena apabila kita telaah atau kita renungkan ya, sebenarnya semua organisasi atau perguruan tuh tidak ada yang mengajarkan seperti itu, ya kan. Begitu juga dengan Ligas mungkin atau Rembol, ya kan. Mungkin di Surabaya kan selalu panas nih komunitas ini dengan komunitas PSHT mungkin ya. Itu apabila ada komunitas Ligas atau Rembol yang mungkin melakukan tindakan atau suatu hal akan dipukul rata. Nah, ini pelakunya pasti orang Pagarnusa ini. Pokoknya Pagarnusa semua sweeping, sikat dan sebagainya. Itu salah dulur-dulur. Intinya adalah tidak ada perguruan atau organisasi yang mengesahkan suatu komunitas, apalagi komunitas tersebut itu komunitas yang tiba-tiba langsung muncul, ya kan, tanpa ada dasar, ya kan. Ini adminnya siapa, ya kan, terus yang membentuk ini siapa. Dan mungkin dulur-dulurku yang tergabung dalam komunitas ini juga sama pemikiran seperti saya, tidak tahu siapa sih awal mula yang membentuk komunitas ini. Saya sendiri walaupun saya di Jakarta juga aktif di komunitas, saya kurang mengenal dulu atau kurang paham siapa sih yang bentuk komunitas ini, ya kan. Komunitas A ini yang bentuk siapa dulu, ya kan, awal mulanya gimana bisa terbentuk. Dan bahkan saya beranikan langsung bertanya kepada admin yang ada di sini, ya kan. Bukan hanya dari PSHT saja, saya juga chat di akun-akun komunitas-komunitas yang dari lain organisasi atau perguruan, ya kan, seperti komunitas dari Pagarnusa dan IKS ini. Saya coba tanya, ini komunitas ini yang bikin dulu siapa, terus yang ngebentuk siapa. Ya mungkin dulu-dulu semua tahu ya, mayoritas bukan semua ya, mayoritas akun-akun ini yang megang belum bisa dikatakan dewasa. Jadi jawabannya nggak tahu mas, saya cuma nge-repost, ya kan, saya cuma nge-repost postingan dari dulur-dulur. Sejarahnya dulu gimana komunitas yang sampean ikuti atau yang sampean kembangkan informasinya ini, ya kan, sampean share informasinya ini. Saya nggak tahu mas dulu, pokoknya setahu saya komunitas ini berasal dari sini, cuma taunya sebatas itu, tidak tahu dulu komunitas ini siapa yang membuat, ya kan. Dengan begitu bisa kita simpulkan bahwa setiap permasalahan yang mengatasnamakan komunitas itu tidak bisa dipertanggungjawabkan apabila sudah berjalan di jalur hukum. Berbeda dengan apabila kalian memakai atribut atau sakral yang resmi itu dari organisasi atau perguruan kalian, itu kalian bisa dilindungi atau bisa dipertanggungjawabkan oleh pengurus-pengurus tempat. Misalnya kalian berangkat latihan, kalian dicegat, ya kan, dipukuli, lalu diproses secara hukum. Disitulah organisasi juga terlibat. Apabila Anda sedang mendatangi suatu acara tasyakuran, halal bihalal dan sebagainya, Anda di situ diundang secara resmi, Anda memakai atribut lengkap, lalu Anda dihadang, lalu Anda terlibat suatu perselisihan di situ, ya kan, pertikaian di situ, itu bisa dipertanggungjawabkan.
Dan apabila Anda mengembangkan ajaran yang ada dalam organisasi atau perguruan dengan kemampuan kalian yang diajarkan selama menjadi siswa, itu pun juga bisa dipertanggungjawabkan di dunia bahkan di akhirat nanti, karena sanad keilmuannya jelas. Guru saya Mas Ciput, ya kan, dan Mas Ciput gurunya A, B, C, D, 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 D. Apabila diruntut terus, ngerucutnya pasti ke Ki Hajar Hardjoatomo. Di KSPI ya, misalnya Anda mengajarkan ajaran dari KSPI, Anda gurunya A, lalu A ini gurunya B, B gurunya C, diruntut terus, sanad keilmuannya pasti sampai Raden Totong Kim Darto. Nah, begitu juga dengan Pak Garnusa. Bila Anda mengajarkan ajaran yang diajarkan oleh Pak Garnusa kepada siswa Anda memiliki guru A, A memiliki guru B, B diruntut terus, akhirnya akan mengerucut kepada Gus Maksum. Nah, dulur-dulurku, pokoknya intinya dari obrolan kita sore hari ini adalah komunitas itu bukanlah suatu hal yang selalu kita perselisihkan, apalagi di perantauan seperti ini. Jangan sampai menimbulkan rasa takut memakai atribut atau memakai kaos, ya kan. Karena negara kita yang negara sudah merdeka, dulur-dulur, kita dipersatukan oleh para pejuang kita dulu. Jangan sampai kita dipecahkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas nama komunitas dan organisasi. Yang salah itu kita bukan keluar memakai kaos komunitas, tapi ketika kita keluar tidak memakai kaos, nah itu baru salah, dulur-dulurku. Jangan sampai kita terlalu dibutakan oleh kefanatikan, memukul rata segala kesalahan atau kelakuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan organisasi atau komunitas yang mengatasnamakan organisasi, sehingga kita terpecah belah dan hubungan baik antara organisasi atau perguruan bisa putus dan tidak harmonis kembali. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton video terbaru dari Bima ANF. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Bima ANF untuk mengikuti video terbaru dari Bima ANF dan pastinya los seduluran tanpa ska. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton. Salam bersaudara.